bahwa beberapa netizen itu memperhatikan bagaimana jari dari Petcat, yang mana jarinya itu telah berubah bentuk karena dia itu bermain game dalam jangka waktu yang lama. Petcat udah ditemukan nggak sih? Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Waiting. Well, di video kali ini kita bakal bahas banyak hal tentang beberapa pertanyaan yang teman-teman pertanyakan tentang Petcat. Aku secara pribadi sudah mencari informasi tentang hal tersebut dan aku sudah menemukan beberapa informasi baru nih guys. Lantas, bagaimanakah informasi yang aku dapatkan? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan Petcat. Petcat itu siapa sih sebenarnya? Teman-teman yang udah pada main game, itu pasti udah pada tahu kalau di game itu kita kan biasanya pakai nickname. Nah, Petcat ini merupakan nama pengguna game online, nama yang digunakan ketika bermain game. Itu maksudnya. Menurut laporan dari ChinaPress.com, dia itu lahir di Binzhou, Hunan pada Maret tahun 2003. Dan kalau nggak salah nih, untuk sekarang, dia itu baru berusia 21 tahun. Dan masih di sumber yang sama disebutkan bahwa orang tua dari Petcat ini itu bercerai ketika dia itu masih muda atau masih kecil lah mungkin ya. Sehingga inilah yang membuat dia bersama dengan dua saudara perempuannya hidup bergantung satu sama lain. Dan mereka menghidupi diri mereka sendiri dan tumbuh bersama. Dan baru-baru ini namanya menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen di seluruh dunia. Bukan hanya di Cina doang loh teman-teman, tapi di seluruh dunia. Di Indonesia pun namanya itu ramai banget yang memperbincangkan. Kisahnya menjadi viral usai bagaimana hubungannya selama 2 tahun bersama dengan seorang wanita yang diduga bernama Tanzu yang berusia 27 tahun itu tersebar di sosial media. Selama berpacaran nih, dia itu telah memberikan 510.000 yuan kepada sang kekasih. Namun akhirnya hubungan tersebut diakhiri oleh Tanzu dengan alasan kita nggak cocok lagi, jadi kita putus ya. Oh iya guys, disebutkan juga bahwa keduanya itu baru bertemu sebanyak 2 kali. 2 kali ketemu di real life. Dan saat mereka bertemu, mereka itu katanya nonton film dan juga merayakan hubungan mereka bersama atau merayakan anniversary hubungan mereka. Pada awalnya, mereka itu punya rencana atau punya planning untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pertunangan pada Mei ini. Namun sayang nih teman-teman, sebelum itu terjadi, Tanzu mengajaknya untuk putus. Sementara itu, usai kisah ini viral, teman-teman di sekitarnya memblokir akun Tanzu yang lain. Dan juga foto dari Petcat dan Tanzu kembali digali oleh netizen. Di antara beberapa yang sudah ditemukan oleh netizen, terlihat bahwa Tanzu memposting foto Petcat itu lagi main game. Dan Tanzu diam-diam memotret di sampingnya. Petcat juga memegang tas bermerek Albi, yang mana tas ini diduga akan diberikan kepada si Tanzu. Perlu digarisbawahi juga bahwa beberapa netizen itu memperhatikan bagaimana jari dari Petcat, yang mana jarinya itu telah berubah bentuk karena dia itu bermain game dalam jangka waktu yang lama. Tulang dan persenian tangan kanannya itu menonjol dan jari kelingkingnya ya itu juga terlihat sedikit melengkung. Banyak yang tak menduga bahwa itu dikarenakan bagaimana pekerjaannya yang bermain game. Sekedar untuk tambah informasi, Petcat itu main game bukan hanya untuk ya kesenangan pribadi, tapi itu adalah cara dia untuk mencari uang teman-teman. Dan penghasilannya dari sana juga wow, lumayan sih. Bukan lumayan lagi, banyak cuy. Kalau bagi aku sih banyak ya. Nah di sini, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari ChinaPress.com, untuk Petcat itu mencari uang sebagai pemain yang meningkatkan kekuatan atau pemain power leveling di game Honor of Kings. Dia kayak jadi joki atau main game atas nama orang lain dan menghasilkan 20 yuan setiap kali bermain. 20 yuan. 20 yuan kalau dirupiahkan berapa ya? Ada yang tahu? Dengan bakat bermain gamenya yang mengesankan, dia itu punya 18.000 penggemar dan pelanggan setia. Gak main-main sih. Seorang rekan pelatih kekuatan game online mengatakan bahwa 510.000 yuan yang telah dia keluarkan untuk wanita tersebut setara dengan 9.000 single yang dimainkan oleh sang gamers selama 2 tahun terakhir. This ini membuktikan bahwa Petcat adalah seorang pejuang dengan cinta yang tulus. Namun, menurut statistik dari beberapa netizen, jika 9.000 dikali 20 yuan, ini berarti 180.000 yuan. Faktanya, untuk mendapatkan 510.000 yuan dengan asumsi bahwa sekali main 20 yuan, berarti untuk Petcat setidaknya harus memainkan lebih dari 25.500 game, yang setara dengan bermain selama 2 tahun tanpa henti setiap harinya. Gak main-main cuy. Bahkan ya teman-teman, kata saudaranya Petcat, dia itu sampai begadang guys untuk main game. Kelihatan banget kan bahwa dia itu emang seorang pejuang banget. Dan teman-teman, tahu nggak sih, ada loh kliennya yang juga mengingatkannya untuk jangan mempertaruhkan hidupmu hanya untuk menghasilkan duit. Dalam artian, si klien ini seperti mengkhawatirkan dia dan juga seperti kayak
meminta dia untuk menjaga kesehatan atau beristirahat. Nah, ketika dia dinasihati seperti itu, Petcat hanya menjawab, dikarenakan sang pacar pengen buka toko, kalau tidak salah toko bunga, dia pun harus menabung secepatnya. Debak. Gak main-main cuy. Sementara itu, ada pemain profesional Honor of Kings, tim West Strawberry, menyesalkan bahwa Petcat telah menghasilkan begitu banyak uang dalam 2 tahun ini dan benar-benar berjuang dalam hidupnya. Sang saudara itu juga membenarkan bahwa Petcat itu punya 36 akun game dan terus bekerja untuk mendapatkan money yang nantinya akan diberikan kepada sang kekasih. Untuk menghemat 50 sen, dia bahkan bekerja keras nih guys. Dan itu makan dari pukul 18.30 hingga 23.40. Dan ini membuat dirinya kelaparan selama lebih dari 5 jam. Wah, nyesek juga sih dengernya, gila. Namun sayang, ekspektasi untuk menikah bersama dengan wanita yang selama ini dia dukung selama 2 tahun terakhir justru berakhir dicampakan. Selain itu, sang saudara juga mengatakan bahwa setelah Petcat tahu ceweknya ini semacam kayak main belakang gitu dengan orang lain, Petcat mencoba untuk kita baikan aja, kita jangan berhenti. Atau seperti mencoba untuk menyambaikan hubungan tersebut. Namun sayang, usaha dari Petcat itu nggak berhasil. Di sisi lain, masih di sumber yang sama itu ChinaPress.com, orang yang diduga Tanzu memposting tanggapan yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil 510.000 yuan, tetapi menghabiskan 350.000 yuan dalam 2 tahun terakhir. Tapi ya, terlepas dari berapa banyak yang dihabiskan, faktanya adalah tindakan yang kamu lakukan itu salah, Tanzu. Jujur ya, aku tahu yang namanya cinta itu emang nggak bisa dipaksakan, cuy. Tapi kalau kita emang nggak bisa cinta nih sama orang ini gitu ya kan, sedari awal jangan mulai. Karena kalau gua lihat nih chattingannya kemarin seperti yang sudah kita lihat di video ini ya, si ceweknya juga kayak gimana ya, kayak ngasih harapan gitu loh ke cowoknya. Bahkan itu kayak ngedeketin Petcat dan bilang kayak gini, aku mimpi jadi pacar kamu, aku mimpi tentang pernikahan. Anda sendiri yang ngasih harapan gitu ke cowoknya. Dan cowoknya juga kan kayak ya mungkin orangnya masih polos, usianya juga baru 21 tahun cuy. Mungkin pengalamannya dalam hubungan cinta ya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kan polos banget nih gitu. Saking polos dan juga tulusnya, dia itu dimanfaatin. Itu yang aku lihat. Poin kenapa netizen itu benar-benar marah sama Tanzu adalah fakta bahwa dia itu memanfaatkan si Petcat. Terus ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini mungkin ada teman-teman yang juga bertanya, Kak, Petcat udah ditemukan nggak sih? Guys, jawabannya sudah ya, sudah ditemukan. Berdasarkan info dari sumber yang sama itu ChinaPress.com, untuk Petcat itu ditemukan selama lebih dari 10 hari usai insiden tersebut. Dan barulah dikeluarkan sertifikat kremasi untuknya di Changsha. Penyelamat berkata bahwa Petcat terbaring dingin di sungai, dan dia juga benar-benar tidak dapat menerima tentang kepergian Petcat. Penyelamat atas mengklaim bahwa temannya menemukan Petcat dan menelpon polisi. Setelah dibawa ke darat, barulah dikonfirmasi identitasnya dan dikremasi di Changsha. So, udah clear ya teman-teman kalau Petcat sudah ditemukan dan sudah dikremasi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, komunitas hukum Tiongkok mengatakan bahwa dikarenakan Petcat secara sukarela memberikan uang itu kepada si kekasih, maka sulit untuk mendapatkan uang itu kembali melalui jalur hukum. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang mengenai Petcat. Oke, anyway, sekali lagi turut berduka cita atas kepergian dari Petcat. Semoga dapat ditempatkan di tempat terbaik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Cukup sekian untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya guys jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa, dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye everyone.